Di kita berkelindan nih dengan Siapa keluarganya? ya dengan itu kan. Emaknya siapa nih? Wah, Megawati. Oke Iya. lah. Kalau kita misalkan jadi anggota keluarga politikus, kita nggak bisa sembarangan ngomong kayak begini. Betul. Kalau gue lahir dari rahim Megawati misalnya ya. Waduh, ngeri. Wah, jadi musuh kan boleh ketua di sini. Gak mau. Oke. Bro, Siap. anggota DPR kita dan MPR udah dilantik, bro. Betul. Kita tepuk tangan dulu dong, selamat nih buat. Gue nggak mau selamatin. Kenapa? Itu kalau dihitung-hitung itu cuman ada keluarga keluarga Soekarno, keluarga SBY, BY sama keluarga keluarga Prabowo. siapa? Prabowo. Prabowo. Terus keluarga ini Soeharto. Iya. Kayak yang nggak ada keluarganya mungkin ini ya. Mulyono. Astagfirullahaladzim. Ada dia, ada. Wakil. Oh, gubernur, Wakil presiden. gubernur. Wakil presiden. Gubernur. Iya, wakil. Jadilah. Ini nih kebiasaan anak abah. Kacau nih netizen nih, ada netizen dari anak Iya, abah nih. anak abah pengennya abah yang Merusuk ke tiba-tiba. sini. Gimana ceritanya tiba-tiba abah jadi wakil coba? Ya kan desas-desusnya katanya. Desas-desus. Desas-desus indikatornya apa? Aduh, nggak baca undang-undang ini. Parah. Tapi ya Tapi emang secara presentasi ternyata anggota DPR kita yang memiliki kekerabatan baik itu ada suami istri kayak misalnya Mulan sama Dani. betul, itu satu paket lagi. Iya, terus ada anak, keponakan gitu. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir ternyata orang-orang kaya itu para politikus gitu kayak misalnya mereka ini mau janjian gitu. Ketemu di mana? DPR. Karena mereka kantornya di situ. Iya betul. Kamu pulang jam berapa? Hei, goblok, kita kan satu komisi. Bayangkan kan kalau ada perdebatan gitu ya, perdebatan apa-apa gitu. Dibawa ke ruang sidang ya? Itu perdebatan antara suami dan istri, Iya, dibawa ke ruang perdebatan sidang. antara keluarga A dengan keluarga B gitu. Enggak, udah gitu lucunya kalau misalkan ribut nih suami istri kayak contoh rumah gitu ya, di rumah. Sekjen Gerindra kan Ahmad Muzani kan jadi ketua MPR. Betul. Istrinya jadi DPR juga kan, si Himatul Haliah itu kan. Nah itu kan kayak lo bilang ribut ntar dibawa orang sidang, izin pimpinan. Izin ayah. Maaf salah. Kata Komeng, lu jangan kayak gitu dong. Izin papa. Terus Uy. kalau dia nggak mau ngizinin gimana? Iya. Bahaya juga dong. Itu perang lagi tuh di rumah tuh. Iya, Lu makanya. ngapain sih lu jadi Lu boleh ketua di sini. tapi gua di sini Menteri Keuangan mampus lu. Serba salah juga. Serba salah emang ya. Terus Iya. ada yang anaknya siapa? Anaknya Megawati, usia 25 tahun. Si Romi ya, Romi atau Romi mah cucunya Cucunya Soekarno. Soekarno ya? Anaknya Megawati itu siapa gitu? Oh, yang di Jateng satu. Iya, perempuan, cewek Iya, 25 anaknya Puan, tahun. kan? Betul. Iya, lihat Hartanya pertanyaannya. 38 miliar. Aduh, Umur dengan harta lebih banyak harta. betul. Iya, umurnya 25. Jadi kalau misalnya dia kita Anaknya Desmond Mahesa pun juga sama. Iya, Yang sama. pimpinan sidang Almarhum. sementara Iya, almarhum betul. itu kan. Itu juga gede banget dan diakui itu harta warisan. Bapak gua coba anggota politikus ya. Minimal ketua DPP kek. Berarti salah lahir. Salah lahir, bukan salah lahir. Takdirnya memang orang biasa kita. Takdirnya, loh. Kalau kita misalkan jadi anggota keluarga politikus, kita nggak bisa sembarangan ngomong kayak begini. Betul. Kalau gue lahir dari rahim Megawati misalnya ya. Waduh, ngeri. Wah, jadi musuh Kang Darsim gue. Dimaki-maki tiap hari tuh. Untung gue lahir bukan dari keluarganya Anies. Iya. Wah, pada nggak suka sama anak abah. Iya. Iya, langsung. Wah, red flag nih cowok nih. Aja kali. Ada netizen dari anak abah. Anak abah eksis. Anak abah eksis di YouTube kita. Hebat. Anak abah itu kemarin baru tertipu sama donasi itu. Donasi mana nih? Gua Donasi sebuah Lembaga. sebuah akun yang akun sejarah kata dia. Iya. Neo Ngemisria. Neo Ngemisria. Neo Ngemisria. Jadi ini akun lucu banget. Ini akun dia kan kontennya itu ada konten, ada bukunya itu ditulis sama orang lain gitu kan. Kan harusnya mereka dapat royalti kan. Ternyata uang hasil penjualan itu dimakan sama pemimpinnya sendiri gitu. Karena nggak didaftarin haki kali. Bukan karena emang secara manajemen keuangan nggak bener gitu. Tapi IP-nya udah didaftarin haki belum? Kayaknya Pertanyaannya belum. ya itu. Soalnya dia juga nyontek dari dari historia.id kan. Nah itu Jadi dia makanya kita bikinnya- daftarin haki juga nih, lapak pajak Nah nih. kemarin pas ada darurat itu
itu. Iya, Dia iya. kan salah satu yang ini vokal gitu kan. Habis gitu dia minta ini sumbangan ke netizen minimal 5.000 Ya Allah. untuk membayar hutang dan segala macam gitu. Dan yang banyak nyumbang ya itu anak abah itu. Aduh. Jadi anak abah itu ternyata gampang ditipu ya. Asli. Tapi suaranya lagi di... Saking militannya itu ya. Saking Oh itu. Udah biarin aja, cuekin aja deh. Saking militannya, saking militannya bisa ditipu. Saking militannya. Tapi anak abah, nih keluar dari konteks itu DPR ya, lagi diperebutkan nih. Untuk Oh iya di Pilgub. seksi, mereka seksi. Betul, karena Terakhir itu Bang Dul. Dul. Bang Dul itu ketemu dengan Ges Khalifa. Ges Khalifa. betul, itu influencernya si... Itu yang nyanyi. Iya, influencernya si anak abah juga kan. Dia Oh itu timnya mah anak Wiz abah Khalifa. juga kan. Iya itu tim dekatnya lah. Iya, yang agak apa iya. botak itu, botak banget. Dia bilang bantu gua lah gitu. Iya. Kayaknya mungkin mau merapat sih. Iya, nggak hanya Bang Dul, tapi Karena kan secara apa ya, secara emosional mereka lebih deket ke Bang Dul karena kan sama-sama orang yang melahirkan di budaya. dihianati sama Pak Jokowi sebelumnya. katanya. Oh, Presiden kita. masih sakit hati rupanya ya. Presiden kita. Tapi kan Kang Emil juga katanya pernyataan beliau Pak Suswono lah ya, lewat Pak Suswono mengatakan Anies akan di pihak kita, di Kang Emil ya. Ini Ya, saling klaim lah, saling klaim antara Kang Emil sama Bang Dul. Yang nggak saling klaim adalah si Dharma nih. Dharma bodo amat lah. Gue kemarin baca ini ya, baca apa namanya visi misi mereka di bidang transportasi itu yang paling rasional justru Dharma Kun. Kayak misalnya dia mempercepat jeda waktu gitu kan, terus memperbanyak apa sih manajemen armada gitu ya, segala macam gitu. Sementara yang dua itu, misalnya yang si Pram Bang Dul itu dia trans ke puncak lah, ke Cianjur lah, kemana lah, gitu-gitu. Terus yang si Emil juga aneh-aneh gitu. Cuman satu hal yang agak kurang masuk akal di si Pak Dharma Kun itu. Kayak misalnya kenapa Covid bukan Taufik kata dia gitu. Makanya. Dan yang paling aneh adalah cyber security. Kenapa didukung Pak Pramono Anung jadi calon presiden? Itu konteksnya jadi calon gubernur. Debat gubernur Gua malah langsung, ya saling nyorong Allah, untuk jadi presiden. Saya siap support Pak Pramono Anung jadi calon presiden. Ya Allah. Terus dibalas sama Pak Pramono kan. Terima kasih dukungannya. Ya Pak Pramono itu kan bukan orang biasa juga dan salah satu adiknya itu iya. jadi anggota DPR juga kan Pak. Dan anaknya juga di bupati Di juga bupati kan? juga. Nah Di ini suatu ini daerah. dinasti ini emang berkelindan kemana-mana Ya, ternyata. itu kita nggak bisa munafikan Nggak bisa, lah ya. Nggak bisa apa ya? menghindari lah ya. Karena di budaya kita ternyata kayak di di masyarakat daerah itu kalau misalnya bapaknya nih memimpin gitu dianggap berhasil, maka mereka akan menyuruh anaknya untuk maju gitu. Iya, supaya nggak kehilangan. Iya, karena bapaknya karena berhasil. pengetahuan mungkin ya anaknya. Iya sama kayak ente kan. Iya. Bapaknya sukses, anaknya kurang pinter juga dipaksa untuk maju. Iya, ada begitu. Ada yang begitu. Iya, memang kayak udah kayak jalurnya kali ya, jalur. Budayanya sih, budaya lebih kita tepat yang budaya sih. Kalau kata Rocky Gerung itu, kalau orang Barat itu kan hanya mengandalkan akal dan passion, gairah gitu kan. Makanya kalau mereka kan akal banget kan mereka dipikir, oh ini logis atau enggak, makanya mereka kan cenderung ateis atau gairahnya banget yang dipakai, makanya mereka banyak bikin video bokep. Nah, Gairahnya dipakai buat kalau di Indonesia itu ditonton sama Pak Ganjar lagi. di Indonesia itu ada di Indonesia terutama umat Islam itu ada satu lagi namanya kolbu. Nah, dia itu kan agak Apa kolbu? Kolbu itu kepercayaan lah ya, lebih dekat ke situ kan. Nah, kita itu kan demokrasi itu kan harusnya berbasis dengan akal gitu kan. Artinya kita menilai sebuah kandidat itu ya berdasarkan dia kinerjanya, Iya. visi misinya, Iya. latar belakangnya kan. Kalau ini oke ya udah kita pilih gitu. Iya. Tapi kan di kita berkelindan nih dengan Siapa keluarganya? ya dengan itu kan. Emaknya siapa nih? Wah, Megawati. Oke Iya. lah. Jadi Betul kita kan harus kalau keluarganya baik-baik gitu kan. Betul. Itu kayak kayak ya itu tadi karena berkelindan dengan kolbu itu kayak misalnya kita kayak sama nyari jodoh kan. Iya. Bibit, bebet, bobot gitu Bobotnya. kan. Terus kayak kalau di Islam itu kan ilmunya kalau tidak salah hartanya terus keturunannya kan. Apa tuh? Kasalnya belas aja anak abah. Kayak gitu kan. Jadi memilih pemimpin pun ternyata ya itu diteliti dulu keturunannya gitu. Iya. Salah satu yang kemudian ditolak dari Pak Jokowi adalah kan masalah keturunan kan. Iya. Karena beliau dianggap bukan anak siapa-siapa gitu. Sementara Iya. kan Pak Prabowo jelas adalah Iya, anak begawan ekonomi ekonomi Indonesia gitu kan.
Kemudian siapa? Pak Anies juga jelas gitu. Betul, kakeknya. Kakeknya adalah pahlawan Indonesia gitu Betul. kan. Terus siapa? Pak Ganjar, meskipun dia apa namanya bukan sosok yang luar biasa, tapi jelas dia adalah seorang polisi kalau tidak salah bapaknya. Iya. Tapi kan polisinya nggak besar juga. Nggak besar juga, tapi kan yang penting jelas gitu. Iya. Sementara Pak Jokowi itu kan karena sudah ditinggal sejak Lahir. sejak muda apa sejak kecil sih ya? Sejak kecil lah. Jadi kan apa ya tracknya hilang gitu. Iya. Dan jeleknya kita adalah kita suka membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu gitu. Kondisi saat ini adalah makan, ketemu orang, cekrek, foto gitu kan. Betul. Apa namanya, ketemu dimanapun kita bisa foto gitu. Sementara di masa lalu untuk mendapatkan foto itu, apalagi orang biasa, Iya. susah. Iya. Saya pribadi nggak punya tuh foto kecil, waktu kecil. Iya. Kali aja ada om atau tante atau Nggak ada. loh, jadi Saya ingat banget paling besar. apa ya waktu ada acara di rumah gitu kan itu harus nyewa tustel kan. Betul. Dan itu kan biasa sepaket dengan pengantin itu kan. Iya, Biasanya pengantin paket gitu. weddingan lah ya. Ya udah itu pasti itu doang gitu punyanya. Iya. Ya tapi ngomong-ngomong soal dinasti politik di DPR, tadi kan lo bilang ada riset dari Kompas itu kan. Dari Kompas ada hampir 50% lah ya. 50% lebih ada kekerabatan garis keturunan ya. baik yang vertikal misalnya anak horizontal. sama horizontal ponakan. Iya, makanya gue Cucu, kayak contoh cucu. kayak Farel Bramasta. Sama ibunya ya? Ibunya kan Ibunya juga masih masuk. DPR. Nggak tahu sekarang ibunya Si kayaknya masih Vena masuk. Melinda itu ya? Vena Melinda masih masuk. Terus apa? Ahmad Dhani, Mulan. Iya. Mau tanya dong. Hmm. Ahmad Dhani sama Mulan kan masuk parlemen ya. Iya. Nah, ada kemungkinan nggak di AL dulu tuh ikut-ikutan? Ada kemungkinan nggak? Kira-kira. Cuekin aja. Kalau Ya mungkin di 2029. Ya mungkin aja kan kita nggak tahu masa depan orang kan. Iya, ya karena Masa kan- depan orang dan ketertarikan orang terhadap politik itu kan tidak tidak bisa diprediksi lah ya. Betul. Mungkin ada orang yang sejak kecil dia demen berpolitik mulai dari jadi ketua OSIS, Bisa. terus pas mahasiswanya jadi ketua BEM, tapi ketika misalnya dia lulus tahu. malah jadi bisnismen kan ada juga. Iya, tapi ya kayak contoh Pak Jokowi gitu kan ketika pelantikan presiden pertama di 2014 dikenalin kan, ini Kaisang, ini Gibran, Iya. ini Kahiyang. Mereka tidak berminat. Saya tidak berminat, saya bisnismen. Tapi kan- ternyata 2024 10 tahun Iya, bisa berubah modal. itu. Ngumpulin modal ternyata. Tapi kalau gua sih ya itu tadi tidak bisa memprediksi lah ya. Ya, Dan juga tidak bisa melarang selama itu aturannya bisa gitu. Kayak Iya. misalnya Eldul ya boleh-boleh aja. ya karena kenapa kan enggak? di garis konstitusional juga nggak melarang hal itu. Iya, makanya kalaupun mau ya ada aturannya gitu. Misalnya kalau misalnya kan kita di swasta aja ada aturan kan. Misalnya suami Betul. istri tidak boleh satu kantor kan. Iya, satu divisi. Satu divisi, bahkan di beberapa tempat satu kantor aja nggak boleh gitu. Kan. Betul. Ya kenapa ini yang mengurusi negara boleh gitu kan? Ya itu ya mungkin kalaupun boleh ya, kalau dari sisi gua kalaupun boleh ya ditunjukin aja kinerjanya udah. Biar kalaupun rakyat juga bisa ngelihat sendiri kan. 5 tahun ke depan nih Mulan sama Dhani nih misalkan. Iya. Oh bagus, emang benar-benar sering turun ngerawat konstituen. Ketika si Eldul naik jadi DPR, ya kemudian ikut ikut partisipasi di dalam dunia ya riding politik rate lah. itu gitu. Betul. Nah, itu ya nggak kan masalah. nggak akan jadi masalah. Tapi kan yang dipertanyakan kayak contoh Vena Melinda itu nggak kelihatan kan. Betul, gue nggak Maksudnya- pernah lihat dia ke sawah sih. Iya sawah doang semua juga. Pak Jokowi sering banget ke sawah. Kayak dan yang sebenarnya yang paling menyebalkan dari praktik dinasti politik sekarang ini adalah ketika ada suara rakyat itu yang bisa dialihkan gitu loh. Ya, dan itu kan yang tadi lu bilang vertikal sama horizontal itu kan. Iya, faktor itu juga. Iya, mungkin. faktor itu kan begini, kayak misalnya bolehlah kalian dinasti politik gitu kan menyebar semua anggotanya di mana-mana seperti yang dilakukan oleh ketua Perindo itu kan. Kan ada di mana-mana tuh. Gagal Tapi lagi kalau udah diterima nggak ya. dipilih ya udah gitu loh. Aduh, Pak. Jangan kemudian mengakali aturan sehingga dia bisa terpilih. Ini kan terjadi di beberapa tempat, di beberapa partai yang sebenarnya secara suara dia kan tidak ada di urutan pertama kan. Tetapi yang urutan pertama akhirnya suruh mundur gitu agar bisa. Dan itu kan memang udah budaya dinasti juga. Iya, agar dinastinya dia itu bisa masuk gitu. Iya, ya kayak kita contoh ada beberapa partai yang merubah kan orang-orangnya gitu. Iya, Kayak yang harusnya udah dia Betul, confirm betul. masuk, tiba-tiba mundur karena
ada berkaitan dengan keluarga. Iya, bahwa kemudian si anggota yang terpilih itu bersilat lidah menganggap bahwa oh saya ada penugasan lain, oh saya tidak. Iya, saya ngurusin keluarga. Iya, tapi kan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat kan. Betul. Suara rakyat itu memilih seorang calon caleg itu untuk DPR RI di daerah Jawa itu 50.000 lebih loh. Iya. Ada ininya nggak bang? Ada contohnya nggak bang? Ada dong. Contohnya adalah ketika misalnya cucunya Soekarno itu yang namanya Romi Soekarno itu, Iya. kan dia gantiin posisinya dua orang dia lewatin. Arteria terus Oh iya, yang kenceng itu kan. Arteria juga di Komisi 3 aja sangat kenceng kan. Bahkan waktu itu di saat di Metro TV dia sempet dihujat netizen juga gara-gara nyemprotnya Prof Emil Salim. Selain Emil Salim dia juga sempat nyemprot Mahfud. Ya kan, sampai Prof Mahfud kepancing kan. Saya akan buka datanya di sini. Iya, sekarang mereka satu kubu. Terus Dirjen Imigrasi juga pernah dia sikat semprot juga. Abis itu yang paling viral dari si Arteria adalah ketika ngundang Komisi 3 sama Kejaksaan Jawa Barat. Yang kata dia bilang jangan pakai bahasa Sunda dong. Iya. Kan kita di sini di Jakarta pakai bahasa Jakarta aja. Ini Indonesia, bro. Ini Indonesia, bro, bukan jangan pakai bahasa Sunda. Udah tahu. Iya, artinya kita Jawa kan Barat penduduknya paling besar. kehilangan sosok yang lumayan vokal lah. Ya. Ya mudah-mudahan saja Romi Soekarno bisa lebih vokal lagi kan. Percuma dong menyandang nama Soekarno kalau tidak sevokal Arteria Dahlan. Iya. Kasihan. Enggak. Puan mah kan dia diplomatis orangnya. Dia kayaknya orang yang lebih ke mendekati ke topik kemas. Iya. Turunan Taufik Kemas. Iya kan, dia topik kemas banget orangnya. Iya, Beda itu. dengan Prananda yang Kenceng. ya tapi di belakang layar sih ya. Ya siapapun itulah, terlepas terahnya Soekarno atau terahnya SBY atau terahnya Prabowo, ya kita berharap 5 tahun ke depan mereka bisa menghasilkan sesuatu produk ya. Iya. Dalam arti ya turunan undang-undang dalam hal ini gitu kan. Betul, karena untuk mengharapkan DPR RI sekarang yang optimal itu kan kita udah pesimis duluan karena mereka hampir semua ikut gerbong kan, tidak ada oposisi kan. Jadi kita berharap memang ya ada individu yang inilah yang masih bisa lah untuk menyuarakan suara rakyat dengan sebaik-baiknya gitu. Iya, iya. Karena selain survei Kompas itu adalah Litbang Kompas itu ada lagi survei dari penelitian dari Formapi. Di Formapi itu lebih mengerikan lagi karena ternyata misalnya si A ini anggota DPR RI punya hubungan darah dengan gubernur mana gitu, atau punya hubungan relasi kekeluargaan dengan si gubernur A. Iya, gubernur A, atau kemudian Kapolres di mana gitu, atau bahkan misalnya bapaknya di DPR RI, anaknya di DPRD 1, 2, itu banyak juga gitu. Ya memang artinya banyak. kan ini udah hampir menyebar nih. Iya. Menyebar banget di segala lini tuh yang namanya dinasti. Makanya kalau kata Panji itu, dia ngambil kesimpulan kemarin ketika Romi Soekarno rame itu, dia bilang ya udah dicontohin presidennya tadi gitu. Ya nggak salah juga. Nggak salah juga gitu. Nggak salah juga. Meskipun secara timing ya, secara timing dinasti politik yang berkelindan di DPR RI, DPRD, kemudian di pilkada-pilkada itu lebih duluan dibanding dengan dinastinya yang coba dibangun oleh Pak Jokowi gitu. Iya. Ya, tapi terlepas dari itu ya, gue juga punya temen. Dia cucu kandung dari salah satu pendiri Golkar. Buset. Cucu kandung. Waktu itu gue sempat datang sama dia ketika Pak Jokowi minta izin untuk naik ke presiden. Karena mitosnya adalah ketika dia datang ke sosok itu, ke kakeknya dia, itu insya Allah jadi. Wah, klinik juga tuh. Ya mungkin, karena emang kuat banget darah Jawanya. Akhirnya dia mencoba peruntungan di 2019. Dapet Jogja. Nggak dapet. Dan itu kan membuktikan emang ya bukan maksudnya berbanding terbalik lah dengan data yang tadi kita sebutkan di awal. Ada bilang bahwa dinasti politik di Indonesia itu tidak bisa kita serta-mertakan sebagai dinasti karena pada akhirnya rakyat yang menentukan. Karena misalnya contoh waktu itu ada anaknya Wapres kalau tidak salah ya, yang nyalon di pilkada mana gitu, dia nggak dapet juga gitu. JK? Bukan. Budiono? Yang sekarang.
Kiai Maruf. Oh, Maruf di Tangsel. Ya, kan mereka nggak dapat juga kan? Betul. Artinya bukan semata bahwa pilihan seseorang itu Iya. jatuh karena dia anak siapa gitu, Iya. tapi memang ada hal-hal lain yang dipertimbangkan gitu. Ya, ya tapi kan mengacu ke temen gue tadi itu kan membuktikan bahwa dia memang mungkin keluarganya nggak mau dinasti. Ya, atau Mungkin ya. atau dia tidak jualan itu. Iya, atau nggak jualan itu dia sehingga akhirnya kakeknya nyuruh ya lo bertarung sendiri deh. Ya, betul. Kayak keluarga gue contohnya. Sebenarnya gue kalau misalkan diangkat sebagai PNS itu bisa Karena karena bokap gue ada jalur ke situ. wah, curang lu kalau kayak gitu. Ya itu untungnya diingetin sama Anies kan nggak boleh pakai orang dalam segala macem gitu gitu ya. kan. Akhirnya bokap gue langsung ya lo bertarung dulu aja. Suka dengan Lo nggak usah mengharapkan orang tua lo, nggak usah mengharapkan Iya, kakek lo betul. siapa. Ya kalau emang udah itu rezeki lo ya udah. Yang penting Iya, lo berarti bertarung aja. Sebenarnya Jangan bisa pakai aja celana kita. dalam ya? Hah? Jangan pakai celana dalam ya? Ah, itu harus dong. Oh, harus. Jangan pakai orang dalam. Jangan pakai orang dalam. Ordal. Karena ketika gue mengajukan, udah gue PNS aja deh pak, gue bilang gitu kan ke bokap ya. Ngapain sih? Gitu loh. Ya lu cari dunia yang lo suka. Oh, gitu. Untungnya gue lahir di keluarga yang demokratis ya. Maksudnya nggak harus papanya PNS. Kalau lu lahir di keluarga yang demokratis ya, kalau gue lahir di keluarga yang miskin. Ya sama-sama lah. Gue juga Jadi PNS. tidak ada pilihan. Gue juga PNS-nya bukan PNS sekelas Dirjen Tapi atau itu eselon 1. Apa ya? Itu aneh juga sih ya. Masih waktu itu mungkin ya. Kalau sekarang kan mungkin beda kan. Itu 2000 berapa ya? 2008, 2009. Oh, itu masih zaman-zaman Karena itu kan kayaknya masih lagi bisa sih. gampang kan tanda kutip. Ya, penerimaan PNS zaman-zaman itu gampang. itu belum Seketat sekarang dengan nggak sistem yang harus aneh-aneh. pakai apa? Cat segala macam, Iya. pakai komputer terus diperbandingin dengan nilai yang satu dengan yang dua, itu kan belum ada itu tinggal lo datang selesai urusan kan, tinggal lo bawa imbal hasilnya apa segala macam. Iya. Itu Kalau untungnya. dulu sih masih ini kayaknya. Ya tapi ya kita berharap banyak lah. Ke dinasti politik kita ini. Iya, kalau misalkan kinerjanya bagus ataupun rakyat tidak menghendaki ya mereka Iya, juga tapi- harus siap, kan itu konsekuensinya mereka. Yang paling apa ya, kalau misal dengan adanya dinasti politik itu, yang paling berat adalah peluang-peluang orang-orang kayak kita ini yang Bener. tidak punya cantolan di mana-mana untuk Bener, bertarung itu bener, makin berat gitu. Bener. Akhirnya ya udah kita jadi penonton aja gitu. Betul, mana om gua cuman penjaga kantor doang lagi kan. Kalau om gua kayak misalkan almarhum Desmond sih masih bisa ya. gua nyantol Om. ya. Gue gak punya om sih ya. Atau enggak kakek gua siapa lah gitu kan. Kakek gua cuman veteran doang, pangkatnya cuman ya kopral, semacam kopral Jono lah. Kakek gua ini pendekar dia. Wah, Brekar Brebes. Yoi. Bisa Pendekar dong di harusnya. kampung gua. Jadi ada sebuah kisah selalu diceritakan ke gua oleh orang-orang yang mengenal kakek gua. Kalau kakek gua itu Banget ceritanya. di kalau kakek gua itu bisa dengan satu jari satu jarinya dipukulkan ke meja, gelasnya ke atas. Itu jari kanan, jari kiri, nggak mungkin jari kiri dong. Jari Gue kiri nggak kan- tahu, tapi yang jelas itu tidak cukup untuk kita maju sebagai anggota DPR. Oh iya? Ya iyalah. Masa nanti kita ke konstituen saya adalah cucu dari kakek yang bisa begini kan nggak Ya, mungkin. ya mungkin itu yang dilakukan sama Sama si siapa? Romi. Romi kan cucunya Soekarno kan. Kalau beliau kan jelas pendiri Republik lah. Iya. Dengan adanya Romi terus ada Soekarno, orang udah mikir, oh, ini apanya Pak Karno gitu, apanya Bung Karno gitu. Kalau ente ikut perdebatan asam, lu bisa lu adalah cucunya pendekar apa? Lunan Warisono. Nggak akan bisa juga sih. Nggak laku juga itu. Nggak masuk akal, lo disangka orang gila lo Iya, jadinya. kecuali buat nipu sih mungkin. Iya bisa. Kan orang-orang yang mengagungkan nasabnya secara berlebihan itu kan cuma dua tujuannya. Nipu. Nipu apa nipu? Nipu, udah nipu sama nipu aja udah. Ya udah mungkin ya lihat aja lah, kita lihat gitu kan dinasti politik di DPR. Kalau misalkan memang iya kan kita nggak bisa nyalain juga ya, rakyat udah menghendaki dia Iya. gimana? Terlepas di belakangnya politiknya apa kegiatannya yang dia lakukan ya, entah apa logistiknya kenceng atau daya pikirnya memang kuat ya, kita terlepas dari itu Ya, nggak ini masalah emang- deh, itu udah jalannya lo dan rakyat udah menghendaki Iya. lo, rakyat menitipkan nih gitu kan. Memang pemilu itu
kuncinya di rakyat sih. Iya. Sebaik apapun, seburuk apapun si caleg, kalau rakyat milih ya udah. Iya. Terlepas bahwa dia money politik, terlepas dia pakai dukun klinik, terlepas dari apapun ya rakyat udah milih gimana? Ya makanya kan itu udah kendaknya dia Iya, betul. disetujui sama rakyat. Ibaratnya perusahaan udah disetujui sama pemegang saham. Udah RUPS udah kelar gitu. RUPS gitu kan, kalau ada pergantian baru RUPS LB mungkin itu Iya. bisa. Tapi kan ini udah ketok palu gitu. Ya jadi kita tunggu aja lah para keluarga yang ada di DPR ini, semoga saja bukan cuma mewakili keluarganya, tetapi ya mewakili kepentingan semua rakyat Indonesia. Ya, dan jangan bawa masalah keluarga di ruang sidang. Iya, nggak lucu. Monitor, ketua izin ketua. Kenapa Beb? Ya, kenapa Beb? Sampai jumpa. Yang, bukan maksud aku gitu yang. Yang.